Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qara'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada King of the Prophet, yakni Sayyid dari seluruh Nabi, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat madrasah yang saya hormati, bulan di dalam Islam itu ada 12, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadis Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diagungkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tapi kenapa kok Ramadan tidak tersebut di situ? Jawabannya ada di dalam Al-Hadis, tertera di dalam kitab Irsyadul Ibad, yaitu ketika Rasulullah berkumpul di depan sahabat-sahabatnya, di depan seluruh orang-orang, dia bersabda, "Ya ayyuhan nas, qad adallukum syahrun adimun, syahrun mubarakun, syahrul unzilatil Qur'an, syahrun fihi lailatul qadar." Wahai manusia, wahai sahabat-sahabat, telah datang kepada kita syahrul adimun, bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, syahrul unzilatil Qur'an, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, syahrun fihi lailatul qadar, dan bulan di mana di situ ada Lailatul Qadar. Jadi dengan adanya hadis tersebut terjawab sudah bahwa Ramadan adalah bulan yang sudah diagungkan. Sahabat madrasah yang saya hormati, bukti keagungan bulan Ramadan sudah jelas, yaitu adanya nuzulul Quran dan adanya Lailatul Qadar. Sahabat madrasah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran. Menurut sebagian ulama dikatakan bahwa nuzulul Quran jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Di dalam turunnya Al-Quran ada proses tahapan-tahapan dari mulai Allah Azza wa Jalla sampai turun ke tangan kita. Bahkan sampai ada 3 proses turunnya Al-Quran. Sahabat madrasah, tahapan yang pertama, Allah menyimpannya Al-Quran itu di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud adalah tempat yang suci, tertutup, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Bahkan setan pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan di Lauhil Mahfud itu terdapat juga rencana-rencana Allah, qadar Allah. Dan Al-Quran disimpan di situ. Bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfud. Dan Al-Quran tersimpan di Lauhil Mahfud. Sahabat madrasah, dari Lauhil Mahfud Allah dengan memerintah malaikat menurunkannya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah yakni langit. Masih semuanya 30 juznya di satu kaligus kan diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Dalam surat Al-Qadar dikatakan
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkannya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, yakni pada malam Lailatul Qadar. Dari Baitul Izzah, sahabat madrasah, Al-Quran diturunkan ke permukaan bumi. Dibawa oleh malaikat melalui Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Beda dengan di atas, kalau dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah disatu kaliguskan, tetapi kalau dari Baitul Izzah ke muka bumi itu diberikannya berangsur, dicicil. Yang 30 juz, 6.600 ayat, 114 surat, dicicil lamanya turun sampai ke Kangjeng Rasul Muhammad itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabi, bagi para pembaca dan yang mengamalkan. Jadi diharapkan semua bisa mampu membaca Al-Quran. Baik yang masih belajar maupun yang sudah lancar. Bahkan Allah mempersiapkan 2 pahala bagi yang belajar Al-Quran. Yaitu belajar membacanya, yaitu membacanya dan yang belajar. Dan Allah juga mempersiapkan pahala buat yang lancar membaca Al-Quran akan bersanding dengan para malaikat di surganya Allah. Sahabat madrasah yang saya hormati, selanjutnya bukti dari keagungan bulan Ramadan yaitu adanya Lailatul Qadar. What the meaning Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam kemuliaan dikatakan itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Sahabat madrasah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kata Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahrin. Bulan kemuliaan yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau ditahunkan 84 tahun. Luar biasa. Dan di malam itu Allah menurunkan jutaan ribu malaikat ke permukaan bumi untuk menghamparkan pengampunan, menghamparkan maghfirah, menghamparkan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Subhanallah. Pasti semua menginginkan, pasti semua mengharapkan. Tapi Allah merahasiakan jelasnya, tanggalnya, malamnya, kapan Lailatul Qadar diturunkan. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar turun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sahabat madrasah pasti semua juga menginginkan mendapatkannya Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada istrinya Siti Aisyah, jika ingin mendapatkan Lailatul Qadar, silahkan dawamkan, bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sahabat madrasah, untuk itu marilah kita sama-sama mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah. Sahabat madrasah yang saya hormati, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Intinya semoga kita semua mendapatkan berkah Ramadan dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sekian dan demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.